Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video kali ini saya Della Oktaviani akan menyinggung sedikit tentang metodologi studi Islam terhadap pandangan Islam di dalam globalisasi. Dinamikanya, perubahan sosial budaya meliputi perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi tersebut meliputi perubahan sosial dan budaya. Terjadi di masyarakat serta menghasilkan suatu keadaan baru bagi manusia. Pada dasarnya, semua bangsa di dunia ini mengalami proses perubahan. Proses perubahan itu didorong oleh berbagai usaha masyarakat dalam memperjuangkan harapan dan cita-citanya, yaitu perubahan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi di era globalisasi saat ini lazim disebut dengan modernisasi dan globalisasi. Sementara itu, pengertian globalisasi adalah proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat global atau umum, di mana batas-batas antar negara luluh sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara berkembang berjalan cepat serta terjadi hubungan dan ketergantungan antar negara di dunia. Dan sementara itu, ciri-ciri globalisasi diantaranya adalah yang pertama, batas-batas antar negara mulai luntur dan seakan-akan tidak penting lagi. Yang kedua, masyarakat seluruh dunia mulai menyatu sebagai masyarakat dunia tunggal yang global. Yang ketiga, terjadi proses peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara-negara berkembang secara pesat. Yang keempat, terjadi proses penciutan jarak secara cepat antar manusia, baik yang berkaitan dengan perpindahan barang, orang, modal, maupun nilai-nilai. Yang kelima, seluruh manusia di dunia saling terhubungkan dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam, terjadi saling ketergantungan antar satu negara dengan negara yang lainnya. Dan yang terakhir, majunya perkembangan teknologi sebagai sarana hubungan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan yang maju pesat. Faktor pendorong proses globalisasi diantaranya kemajuan teknologi informasi, meleburnya batas-batas wilayah negara, terjadinya peleburan antar kelompok organisasi dan lembaga-lembaga tertentu, semakin meningkatnya perdagangan dan migrasi internasional. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Semuanya pada melek melek media ya, ibaratnya mereka melek teknologi. Mereka merasa teknologi itu harus mereka pelajari, dan di saat mereka mempelajari teknologi itu tentu nanti bakalan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Mari kita bahas tentang hal ini untuk lebih lanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dulu kita bisa menggunakan kamera yang biasa-biasa saja, sekarang bahkan kamera ponsel sudah sangat bagus, dan juga VC, tablet, laptop, pokoknya sejenis-sejenis itu udah sangat memungkinkan dan memadai untuk kebutuhan kita saat ini. Nah, ini adalah dampak negatif ya teman-teman, dampak negatif dari globalisasi bagi masyarakat. Mungkin ada yang korupsi, ada yang menjadi bandar narkoba, mungkin mereka mengikuti pola lingkungan yang modernisasi, mereka pengen hidup hedon, sementara ibaratnya mereka tuh ekonominya sulit tapi pengen kehidupannya yang lebih mumpuni, jadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan agama. Seperti coret-coret baju itu tidak bagus ya teman-teman, jangan ditiru. Nah, dampak globalisasi bagi masyarakat. Yang seperti kita bahas tadi, dampak negatifnya meningkatkan tindakan kriminalitas. Seperti akhir-akhir ini terjadi kayak sejenis kayak pembunuhan. Mungkin sedih bagi kita bersama, pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu di Pariaman, yang salah satunya Nia Kurniasari.
siapa ya namanya? Ya kalau nggak salah. Habis itu pembunuhan yang dimutilasi, padahal sepertinya pembunuhnya berdarah dingin sampai dia juga ikut menemani ibunya korban untuk mencari korban yang telah dia bunuh. Itu semua mungkin berdampak dari globalisasi. Mungkin dia terinspirasi dari berita-berita hal-hal yang negatif seperti ini sepertinya bisa ditiru, padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Yang selanjutnya, kenakalan remaja, lunturnya jati diri bangsa, ya bahkan mirisnya sekarang mahasiswa, siswa-siswa yang ada di Indonesia ini sudah tidak tahu lagi jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya nggak hafal, Pancasila nggak hafal, padahal Pancasila itu adalah ideologi negara, tapi dia nggak hafal. Semakin meningkatnya arus urbanisasi, ya mungkin mereka lebih mencintai budaya-budaya lain seperti K-popers itu teman-teman. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, terjadinya percemaran lingkungan hidup, nah ini benar banget. Nah, yang selanjutnya mungkin ada ya dampak positifnya, ya kemajuan di bidang uptake, perubahan tata nilai dan sikap, mungkin mindsetnya, value-nya meningkat gitu. Nah, meningkatnya kehidupan ke arah yang lebih baik bagi orang yang bisa menangani hal ini dan tidak melenceng dari yang seharusnya. Nah, perilaku masyarakat akan perubahan sosial budaya di era global. Perilaku masyarakat yang bersifat positif. Munculnya kesadaran akan hak dan kewajiban bermasyarakat sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Munculnya sikap lebih menghargai waktu dan etos kerja yang tinggi. Munculnya sikap lebih menghargai bangsa lain di dunia. Munculnya sikap demokrasi pada berbagai bidang kehidupan. Munculnya inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya sikap lebih menghargai hasil karya orang. Munculnya rasa nasionalisme yang lebih tinggi. Perilaku masyarakat yang bersifat negatif. Munculnya sikap konsumerisme. Terjadinya perubahan gaya hidup. Munculnya sikap westernisasi, ya kebarat-baratan, mereka udah gak cinta lagi budaya kita. Bahkan kita juga tidak menginginkan makanan yang punya cita rasa Nusantara tersendiri. Bahkan kita lebih memilih makanan-makanan yang kebarat-baratan. Munculnya sikap atau perilaku individualisme, ya sendiri menyendiri gitu. Ibaratnya lo, gua gitu. Gak peduli lagi, empatinya udah hilang. Munculnya sikap teodonisme dan materialisme, ya saking materialismenya bahkan ada loh kejadian baru-baru ini yang sangat miris juga. Sampai ada yang berani buat begal seorang kakek-kakek demi demi materi dan finansial. Munculnya sikap tidak menghargai nilai tradisional, nah ini benar. Nah coba deh kita lihat sekitar kita, amati lingkungannya. Terus kalau dirasa-rasa, kalau udah diamati tempat tinggal kita, terus kita rasakan juga tentang ada gak sih pengaruh globalisasi. Ini relate banget ya dengan presentasi barusan. Ya ada sih dampak-dampak negatifnya, dampak-dampak positifnya seperti yang saya ceritakan tadi. Nah pengamatannya ya sudah kita bahas ya sebelumnya. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.